Silakan Pak. Ya, nanti Presiden Bapak saya Bu Sekjen. Assalamualaikum. Presiden. Selamat dulu ya PPI. Hebat dan bijaksana. Bisa. Selamat ya. Jadi nggak ada perayaan kita ini. Sama Kobrimo kalau itu udah ada juga. Kurang terang ya ininya ya. Udah. Kita ganti lagi bisa lama lagi. Apa ada kaitannya dengan merah itu? Apa Kamu jadi bapak? Iya, nanti setelah apa bisa? Wah ini akhirnya orang-orang jadi agak banyak di sini. Ada lagi. Pada itu ganti. Depan udah. Akhirnya aja Depan. Ya, Mas Tris ke sini. Iya. Ada Mas Tris. Karena kita mau Depan. Pak Dwi tadi kita ada tadi Pak Dwi. Oh iya. Kita di sini sih ada. siapa? Pakai lah, pakai. Oh iya. Masa di depan. Namanya sama. Nah itu dia. Masa di sini cuma gelap? Kurang kayak gitu. Nanti dipikir dengan cara. Iya. Jadi harus tergantung. Jadi yang pertama Ibu Presiden pun disesuaikan bajunya. Iya. Kita nggak ceria Pak. Ini batik untuk merayakan kemenangan ini. Sampai kita batalkan loh pertemuan hari ini Bang serius. Karena pikir inilah yang paling. Maksudnya jangan terlambat kita apa soalnya momen ini nanti media ya Pak di sini ini harus dimasukkan ke website supaya ITC bisa nanti langsung terima ya. Nanti bahasanya dikit aja diringkas. Nanti langsung ditranslate ke bahasa Inggris sama orang ITC bahasa Indonesia saja bikin sini ya Pak. Tapi harus masuk berikut apa namanya ada foto di pengadilan kalau bisa ada satu di pengadilan sampai hari ini ya. Di depan kalian enak aja. Jangan sini, kursi-kursi harus penuh deh. Keduanya siapa? Karena ini kamera. Keduanya. Oke. Bentar. Iya. Bapak kita itu satu. Jadi yang baru Pak. Ya. Ya, Mbak Wi, kalau masih ada kursinya. Udah Pak. Terus ini Pak Hadi semua. Ya. Ini kuasa. Ya, ini basah. Oh, ini basah. Ini jalan tadi. Ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin sekalian yang sudah hadir pada saat ini untuk menyaksikan siaran pers FPE-KSBSI tentang keputusan dari Mahkamah Konstitusi untuk permohonan DPK Federasi Pertambangan dan Energi KSBSI PT Freeport Indonesia. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dewan Pers yang sudah hadir saat ini baik secara langsung maupun online. Untuk itu siaran pers ini akan kita lakukan saat ini juga dengan yang disampaikan. Siaran pers yang pertama adalah Ibu Presiden KSBSI, Ibu Eli Rosita Silaban. Kami persilahkan. Terima kasih. Tim sudah mendekatkan. Kita sama-sama putih kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan juga teman-teman media yang hadir pada pagi hari ini. Kita berada di sini sebenarnya sudah terlambat 1 malam ya, karena kemenangan yang didapatkan oleh teman-teman anggota KSBSI dari Federasi Pertambangan dan Energi yang dalam hal ini gugatan yang dilakukan oleh PK. Seharusnya kemarin kita sosialisasikan dan share kepada teman-teman media. Tapi inilah saya kira waktu yang saya sangat tepat, tanggal 30 Juni. Keberadaan kita di sini adalah dengan satu hal yang sangat cukup menggembirakan bagi perjuangan buruh, karena biasanya perjuangan buruh kan tidak terlalu mudah menang karena banyak faktor. Mungkin kita diberikan Tuhan sekarang kekuatan melalui mereka-mereka yang telah kita tunjuk atau kita percayakan untuk membantu teman-teman dalam gugatan ini. Dikabulkannya gugatan permohonan judicial review atas Undang-Undang PPSK oleh MK pada 29 Juni kemarin, yang itu yang dilakukan oleh PK Federasi Pertambangan Energi dari PT Freeport, membuktikan ke seluruh masyarakat Indonesia bahwa hakim saat ini masih melihat kita dan sangat adil, melihat perjuangan ini adalah benar-benar sangat suci dan dibutuhkan oleh mayoritas buruh atau pekerja yang berada di Indonesia. Kalau tidak salah, mereka sudah, teman-teman yang sedang berjuang ini sudah hampir 3 tahun melakukan diskusi, ada demonstrasi juga, dan juga hearing, sampai kemudian membawa kasus ini ke Mahkamah Konstitusi, dan inilah hasilnya menang kemarin. Ada 5 juta lebih buruh yang akan mendapatkan keuntungan atau benefit dari dimenangkannya gugatan yang di MK ini. Walaupun sebenarnya hanya afiliasi KSBSI, yaitu Federasi Pertambangan dan Energi melalui PK-nya yang melakukan, tapi yang akan diuntungkan adalah 5,33 juta buruh yang selama ini diwajibkan mendapatkan hanya menerima bulanan atau per bulan uang pensiun, tapi ketika ini dimenangkan oleh teman-teman, artinya bisa diterima sekaligus. Saya kira tidak ada orang yang mau mencicil uang pensiun ya, karena mereka menunggu itu puluhan tahun hasil keringat. Jadi itu bukan uang pemerintah, tapi uang mereka yang telah ditabung selama ini, dan itu wajib diambil mereka 100% untuk dipakai mungkin untuk modal usaha, beli bangun rumah, menyekolahkan anak dan segala macam. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada teman-teman. Semoga ini menjadi sebuah role model yang akan diikuti teman-teman yang lain, bahwa perjuangan buruh itu tidak selamanya salah, tapi kita beberapa kali menang, dibuktikan dengan gugatan kita yang selalu yang besar dan kita menangkan di MK. Demikian penyampaian dari saya atas nama Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, saya sebagai presiden, dan juga disetujui oleh teman-teman.
Semoga ini dapat kita sosialisasikan, karena kalau tidak kita lakukan, tidak bekerja, memberitahukan kemenangan ini kepada teman-teman, bisa juga ada implementasi yang salah di lapangan. Jadi kita tadi sudah diskusi sedikit dengan teman-teman di ruangan saya bahwa segera kita akan melakukan koordinasi sosialisasi, karena dengan dimenangkannya gugatan ini akan dimasukkan juga sebagai sebuah revisi yang masuk di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan disahkan bulan Oktober. Artinya KSBC belum bisa tidur, EPE belum bisa tidur. Apa poin yang harus kita masukkan supaya ini dicabut atau diakomodir atau di-cover dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan segera disahkan bulan 10. Waktu sangat singkat kawan-kawan, kita tidak boleh menunggu. Artinya tim masih bekerja untuk membuat sedikit konsep yang akan segera kita lakukan. Karena besok siang juga kami akan ada konferensi pers tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jadi saya mohon hari ini harus kita dapatkan minimal ada satu paragraf yang akan diberikan oleh EPE kepada kita, dan itu kita sampaikan besok ke teman-teman. Yang konferensi pers bukan hanya KSBC tapi mayoritas konfederasi serikat buruh, serikat kerja yang ada di Jakarta. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Presiden yang sudah menyampaikan rilisnya. Yang berikutnya adalah meminta kepada Ketua Umum FPE KSBSI Ibu Nia Siginting. Terima kasih. Baik, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup FPE! KSBSI. Nah, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada teman-teman media cetak dan elektronik, walaupun mungkin belum semua, tapi terima kasih atas undangan yang disampaikan oleh FPE KSBSI, karena memang baru tadi malam dan kita langsung melakukan sedikit penyampaian ya secara pers kepada seluruh awak media. Nah, seperti disampaikan tadi oleh Presiden KSBSI bahwa anggota FPE khususnya di PK, pengurus komisariat PT Freeport Indonesia, mungkin lebih dari 3 tahun, tapi sedikitnya kurang dari 3 tahun telah bergumul bagaimana manfaat dana pensiun ini bisa dinikmati, bisa didapatkan sekaligus dengan tidak pentahapannya dalam pembayaran seperti yang kata wajib di dalam Undang-Undang P2SK. Nah, jadi kita bersyukur kemarin pada sore hari, tepatnya pukul 16:03 waktu Indonesia Barat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengucapkan putusan nomor 139 atas gugatan pemohon DPK FPE PT Freeport Indonesia. Demikian siaran pers DPP FPE KSBSI. Mahkamah Konstitusi kabulkan permohonan pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, Jakarta, 30 Juni 2026. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengabulkan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 161 Ayat 2 dan Pasal 164 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan Undang-Undang P2SK yang diajukan oleh pengurus komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia. Putusan dibacakan dalam sidang pleno pada Senin 29 Juni 2026. Pokok putusan nomor 139 garing PUU datar 23 Romawi garing 2025. 1. Yang dipersoalkan prasyarat harus dilakukan secara berkala pada pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 Undang-Undang P2SK. Ketentuan ini mewajibkan
pembayaran manfaat dana pensiun PT Freeport Indonesia kepada peserta janda garis miring duda atau anak dilakukan setiap bulan minimal selama 10 tahun. 2. Alasan gugatan, ketentuan tersebut dinilai merugikan hak konstitusional, hak ekonomi, dan hak sosial anggota PT Freeport Indonesia yang dijamin pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Amar putusan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan untuk sebagian secara substansi. Seluruh permohonan dikabulkan karena kedua pasal yang diuji dikabulkan seluruhnya tanpa ada yang ditolak. Norma baru, pembayaran manfaat pensiun dapat dibayar secara berkala atau secara sekaligus tergantung pilihan peserta janda garis miring duda dan anaknya. Tampak putusan 1 berlaku sejak diucapkan. Putusan berlaku sejak 29 Juni 2026 pukul 16:06 WIB dan bersifat erga omnes. Artinya berlaku juga untuk seluruh buruh peserta dana pensiun yang bersifat sukarela. 2. Amanat revisi Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi mengamanatkan agar perubahan norma pasal 161 ayat 2 dan pasal 164 ayat 2 dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai putusan MK Nomor 168 garing PU Guru Strip Datar 21 Romawi garing 2023. Pendataan DPP FE KSBSI, putusan ini merupakan kemenangan bagi seluruh anggota PT Freeport Indonesia dan buruh peserta dana pensiun sukarela di Indonesia. Hak untuk memilih skema pembayaran sekaligus atau berkala kini dijamin konstitusi sehingga tidak ada lagi pemaksaan skema yang merugikan buruh. Permohonan ini diajukan oleh Alphonse Londoran dan kawan-kawan dengan tim kuasa hukum Sal Pangaribuan SHMH, Marjan Tusana SHMH, Haris Manalu SH, dan Dwi Sihol Marito Manalu SH. Demikian hormat kami Dewan Pengutus Pusat Federasi Pertambangan dan Energi Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Dikasih Ginting sebagai Ketua Umum dan Citra M. Kaliki sebagai Sekretaris Jenderal. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Umum kita yang sangat berapi-api menyampaikan siaran pers kita. Dan yang berikutnya adalah Pak Ketua Dewan Pengurus Komisariat PT Freeport Indonesia, Bapak Pak Mako, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk rahmatnya, hasil yang kita peroleh kemarin. Hal ini meyakinkan kami bahwa yang pertama bahwa hukum di negara kita masih berpihak kepada kita kaum pekerja buruh. Jadi ini masih memberikan semangat untuk kami serikat tetap berjuang untuk memperjuangkan kepentingan ya, itu yang pertama. Kemudian yang berikut mewakili lebih khusus anggota DPK PT Freeport Indonesia, kami mengucapkan terima kasih yang pertama untuk tim kuasa hukum luar biasa telah memberikan telah hukum sehingga poinnya itu bisa merubah keputusan dari hakim MK sehingga keputusannya bisa berpihak kepada kami. Jadi pertama kami apresiasi dukung kepada tim hukum
kita. Berikut juga terima kasih kepada FP, juga kepada KSBC yang memberikan dukungan luar biasa kepada perjuangan kami. Jadi sedikit saya menceritakan, ini sebenarnya bukan aturan baru, tetapi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 diikuti dengan Peraturan OJK Nomor 27, itu memang benar-benar tidak memberikan ruang. Jadi kita pekerja buruh untuk bisa mendapatkan haknya secara sekaligus, sehingga ketika itu berlaku itu cukup meresahkan karyawan kami, karena ini sebenarnya hak kami yang kita tunggu-tunggu selama bekerja itu hampir rata-rata di atas 20 tahun. Itu kita tunggu-tunggu hak kami, kemudian pada saat kita pensiun ini ternyata dibatasi dan diatur. Nah, sehingga itu cukup meresahkan. Nah, sehingga anggota kami itu memberikan mandat kepada kami untuk coba melakukan diskusi. Jadi sudah banyak diskusi, kemudian audiensi yang kami lakukan baik dengan manajemen Freeport, juga sampai kepada kementerian, juga kepada OJK kami lakukan, juga kami terus berkoordinasi dengan FP, sehingga pada akhirnya kita berkesimpulan harus melakukan judicial review. Puji Tuhan, karena hasilnya kita sudah dapat. Ini bukan hanya untuk kami di Freeport, tapi ini hasil untuk kita semua di Indonesia ya. Nah, itu kita patut syukuri. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang berikutnya adalah dari tim kuasa hukum diwakili oleh Bapak Haris Manalo SH. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semuanya, teman-teman media, pers. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon untuk disebarkan, teman-teman, bahwa perjuangan ini perjuangan antara percaya tidak percaya, percaya dan tidak percaya. Perjuangan ini memakan waktu selama 10 bulan, mulai bulan Agustus. Di bulan 7 sudah diputus 2 perkara yang sama melalui gugatan permohonan dari karyawan PT Telkom, kemudian karyawan PT Astra, sudah ditolak. Tapi karena semangat daripada teman-teman PK bersama timnya di lapangan bisa menyiapkan semua data yang diperlukan dalam rangka pembuktian di Mahkamah Konstitusi, semua data bisa dikorek. Itulah ketulusan teman-teman di sana untuk memperjuangkan haknya. Tidak ada yang saling menunggu, tidak. Nah, kemudian juga terima kasih juga kami dari tim mengucapkan terima kasih kepada ahli kami Pak Dr. Marwara Syaham dan juga Pak Timbul Siregar, dan juga kepada saksi yang hadir pada saat itu Pak Bram dan satu Pak Tabarat yang sudah pensiun dari PT Freeport. Teman-teman, kemarin kami tidak percaya kalau ini dikabulkan permohonan ini. Nah, karena tapi begitu dibacakan terus remeh-remehnya, teman-teman juga setelah dinyatakan dikabulkan sebagian, teman-teman di balkon udah tepuk tangan. Hakim pun sampai menegur mereka, tapi itu kan karena spontanitas. Nah, itu nggak apa-apa lah. Nah, teman-teman, kalau saya melihat putusan ini adalah membuktikan bahwa Mahkamah Konstitusi sekarang sudah berjalan di jalan yang benar.
pasca setelah ditinggalkan rezim Jokowi. Ya, jadi ini bagi KSBSI kan, ini adalah untuk kedua kalinya putusan yang digabungkan. Yang pertama beberapa bulan yang lalu Undang-Undang Tapera, kita yang membatalkan itu. Pak Amosi tadinya gajinya 100 juta, harus dipotong 3 juta. Untuk apa itu? Kira-kira gitu lah Tapera kemarin. Ini juga begitu. Itu kan uang pesangon yang ditanggung di dana pensiun. Itu secara sukarela, boleh menjadi peserta, boleh tidak menjadi peserta. Tetapi rezim Jokowi ketika mau diambil uangnya sekaligus, oh tidak boleh, harus bertahap, dicicil. Mungkin entah kemana mau bikin uang itu yang dikolek dari 5 juta peserta itu, termasuk karakter people. Nah itu. Nah kemudian saya mau menjelaskan juga, putusan ini juga memerintahkan, artinya Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR dan Presiden, untuk mengakomodasi, mensinkronisasi dua amar putusan ini ke revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Nanti saya KSBSI, saya dan Pak Parulian akan ke fraksi PKS, maka itu akan kami sampaikan ini, berita hal ini, supaya mereka memperhatikan. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin Pak Saud ada mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih untuk Pak Haris. Dengan demikian maka Mungkin ada yang untuk kepada wartawan dan rekan-rekan semua, mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Ada yang mau bertanya, ada yang mau diklarifikasi. Ya. Cukup jelas. Baik, mungkin ada tanggapan atau yang mau diklarifikasi atau masukan-masukan? Ya, saya mau bertanya nih. Oke, dipersilakan. Mewakili sebagai media juga. Apa media? Kita juga orang media juga. Jadi terima kasih ya perjuangan teman-teman tim kuasa hukum dan organisasi EPI khususnya secara umum kita KSBSI, dan sebenarnya ini undangan pekerja Indonesia. Jadi luar biasa, tetap semangat. Nah, saya mau bertanya begini, ini kan sudah diputus. Artinya ada apakah otomatis untuk yang mau pensiun, kan di undang-undang yang digugat ini kan akan berlaku, sudah berlaku ya pemotongan itu. Nah, dengan putusan kemarin tanggal 29, apakah otomatis berlaku? Karena akan ada revisi. Nah, itu mohon dijelaskan karena ini juga pemahaman kepada para pekerja ya. Jadi ya bersyukur kalau memang itu langsung berlaku, ya syukur kan, berarti itu berdampaknya ke semua yang sebanyak 5 juta ya, sekian pekerja itu. Itu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bang Parulia. Nah, jadi begini, tadi kan sesuai Undang-Undang 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi kan, putusan MK itu kan final ya Pak Ade ya. Jadi artinya sejak diucapkan terakhir kali jam berapa kemarin itu 16/6 sudah juga itu berlaku di hukum. Nah, artinya di teman-teman yang ini pemohon ini juga kebetulan ada satu dari sudah di bulan 8 atau bulan 9 Pak Alfonso itu sudah berlaku. Pertanyaan kedua, apakah ini direvisi? Tentu bukan amar putusan ini yang direvisi,
tetapi Undang-Undang 13-nya yang direvisi dengan cara